Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, tugas pendidikan agama Islam oleh saya sendiri, Ana Sayyidatin Nuriyah, NIM 2120200412, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang akhlak, moral, dan etika. Langsung saja. Yang pertama, pengertian daripada yang pertama, akhlak. Yang kedua, pengertian daripada moral. Dan yang ketiga, pengertian daripada etika. Langsung saja yang pertama. Akhlak merupakan sejumlah prinsip dan nilai yang mengatur perilaku seorang muslim yang dibatasi oleh wahyu untuk mengatur kehidupan manusia dan menetapkan pedoman baginya demi merealisasikan tujuan keberadaannya di muka bumi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, moral. Moral merupakan suatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Yang ketiga, etika. Etika merupakan sebuah tataan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu. Oleh karena itu, jika dibandingkan moral, etika lebih bersifat teoretis, sedangkan moral bersifat praktis. Yang kedua, karakteristik akhlak Islami. Jadi sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Di antara karakteristik akhlak Islam adalah yang pertama, Robbaniyah atau dinisbatkan kepada Tuhan. Yang dimaksud dengan Robbaniyah di sini meliputi dua hal. Yang pertama, Robbaniyah dari sisi tujuan akhirnya atau Robbaniyah al-ghayah. Robbaniyah al-ghayah merupakan Islam menjadikan tujuan akhir dan sasaran terjauh yang hendak dijangkau oleh manusia adalah menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan berhasil meraih ridhonya. Inilah tujuan akhir yang digariskan oleh Islam, sehingga segenap usaha dan kerja keras manusia serta puncak cita-citanya adalah bagaimana sih ia berhasil mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Robbaniyah dari sisi sumbernya, yaitu Robbaniyah al-Masdar. Adapun Robbaniyah Masdar, maknanya adalah bahwa manhaj atau konsep yang telah ditetapkan oleh Islam guna untuk mencapai tujuan akhir tersebut adalah manhaj yang Rabbani, karena sumbernya adalah wahyu Allah kepada penutup para rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, insaniyah atau manusiawi. Sesungguhnya akhlak Islam memiliki sebuah risalah atau misi yang sangat penting, yaitu memerdekakan manusia, membahagiakan, menghormati, dan memuliakan manusia. Dari tinjauan ini, maka risalah Islam adalah risalah yang insaniyah karena ia diturunkan untuk manusia sebagai pedoman hidup manusia untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan selaras dengan fitrah manusia. Bagi siapa saja yang mau mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya, niscaya akan tampak jelas gambaran baginya bahwa Islam itu telah mengarahkan perhatian dan kepeduliannya yang sangat besar pada sisi kemanusiaan. Jika kita amati rangkaian ibadah-ibadah yang besar
kita akan dapati salah satu aspek kemanusiaan adalah ia sebagai penolong manusia. Saat itu misalnya sholat tuh misalnya suatu ibadah yang besar, namun salah satu aspek kemanusiaannya adalah ia sebagai penolong manusia dalam mengarungi lika-liku kehidupan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Yang ketiga, syumuliyah, universal dan mencangkup semua sisi kehidupan. Universalitas Islam meliputi semua zaman, kehidupan dan eksistensi manusia. Islam adalah risalah yang panjang terbentang sehingga meliputi semua abad sepanjang zaman, terhampar luas sehingga meliputi semua cakrawala umat, dan begitu mendalam sehingga menyentuh urusan-urusan dunia dan akhirat. Demikian pula akhlak Islam. Akhlak Islam berlaku secara universal untuk segenap manusia pada setiap zaman. Islam bukan risalah bagi bangsa yang tertentu yang mengklaim bahwa mereka sajalah yang merupakan bangsa yang dipilih Allah dan bahwa semua bangsa yang lain harus tunduk kepadanya. Yang keempat, wasatiyah, bersikap pertengahan. Karakteristik lain dalam Islam yang cukup menonjol adalah wasatiyah, sikap pertengahan, atau ungkapan lain tawazun, berkeseimbangan. Yang dimaksud dengan sikap pertengahan di sini adalah keseimbangan di antara dua hal yang saling bertolak belakang atau berlawanan. Seimbang dalam arti tidak lebih berat ke satu sisi dan mengabaikan sisi yang lainnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama, faktor pembawaan, naluriah. Yang kedua, faktor sifat-sifat keturunan. Yang ketiga, faktor lingkungan dan adat istiadat. Dan yang terakhir, faktor agama atau kepercayaan. Langsung saja kita bahas yang keempat, implementasi akhlak sehari-hari. Kita sebagai seorang muslim dan patuh serta tunduk segala apa yang diperintahkan dan apa yang menjadi larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita tunjukkan dengan tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu berakhlak mahmudah. Berikut ini merupakan implementasi dari akhlak mahmudah dalam kehidupan. Yang pertama, adil. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Apakah itu adil? Jadi adil merupakan sebuah tingkah laku yang mengindahkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan kita berpikir bahwa adil itu bisa terjadi apabila terdapat lebih dari satu objek, barulah itu bisa terlahir. Apakah itu sabar? Sabar merupakan sebuah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap cobaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala merupakan sikap konsisten seorang mukmin. Sabar merupakan sikap yang akan mendorong setiap mukmin untuk senantiasa berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, bukan melemparkannya dengan dalih beratnya cobaan. And the most important thing, the audience won't miss the point of your business. Sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Dan di dalam surah Al-Anbiya ayat 21 bahwa ingatlah kisah Nabi Yunus ketika ia pergi di dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 21. Jika kita lihat dari sudut pandang ahli filsafat Islam, mereka membagi penerapan kesabarannya dalam 4 hal. Yang pertama, sabar apabila ditimpa malapetaka atau musibah. Yang kedua, sabar terhadap kehidupan dunia. Yang ketiga, sabar terhadap maksiat. Yang keempat, sabar dalam perjuangan. Yang ketiga, bersyukur. Syukur merupakan salah satu sifat yang merupakan hasil refleksi dari sifat tawakal. Secara bahasa, syukur mengandung arti sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan penyebarannya. Sedangkan secara syar'i, pengertian syukur merupakan pemberian pujian kepada yang memberikan segala bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur memiliki 3 makna. Yang pertama, mengetahui adalah sebuah nikmat, artinya menghadirkan dalam benak, mempersaksikan dan memilihnya. Hal ini akan bisa terwujud dalam benak sebagaimana terwujud dalam kenyataan. Yang kedua, menerima nikmat tersebut dengan menampakkan butuh kepadanya. Yang ketiga, memuji yang memberi nikmat. Dalam hal ini ada 2 bentuk, yaitu umum dan khusus. Bersyukur dalam bahasa Arab merupakan maaf diungkapkan dengan kata al-afu. Kata al-afu berarti terhapus atau menghapus. Jadi, memaafkan mengandung pengertian menghapus luka atau bekas-bekas yang luka terdapat dalam hati. Dengan memaafkan kesalahan orang lain, berarti hubungan antara mereka yang bermasalah kembali baik dan harmonis karena luka yang ada di dalam hati mereka. Terutama orang yang memaafkan itu hubungan di antara mereka yang bermasalah kembali baik telah sembuh. Islam mendorong muslim untuk memiliki sifat maaf. Sifat ini muncul karena keimanan, ketakwaan, pengetahuan, dan wawasan di dalam seorang muslim tentang Islam. Seorang muslim menyadari bahwa sikap pemaaf menguntungkan, terutama membuat hati lapang dan tidak dendam terhadap orang yang berbuat salah kepadanya, sehingga jiwanya menjadi tenang dan tentram. Apabila ia bukan pemaaf, tentu akan menjadi seorang pendendam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 7 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang baik, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Oke, thanks for watching. Apabila ada salah kata atau tutur kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.